Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saya biasa berdiri Pak, kalau ceramah boleh saya berdiri. Yang pertama-tama yang saya hormati ya Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Al-Mukarram Al-Ustaz Taufik yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Zain yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Fauzi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua FKKPM ya, FKPM Bapak Ustadz Mugo ya, Saroto yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatiz ya, para ustadz ya, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak ya, bapak-bapak yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar bapak-bapak semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tema tausiah yang akan saya sampaikan adalah tentang anak adalah amanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya anak kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu ya masih sangat suci seperti mutiara ya. Hatinya suci seperti mutiara ya, yang belum ada goresannya, belum ada ukirannya ya. Apabila kita sering ya memberikan ya ajaran-ajaran yang baik kepada anak kita ya, kemudian memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak kita, maka nanti anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan menjadi penyebab kebahagiaan bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya apabila ya anak kita itu ya dibiasakan berperilaku yang buruk ya, kemudian dibiarkan seperti layaknya binatang, maka dia akan tumbuh besar nanti menjadi pribadi yang menyimpang dan menjadi penyebab kerugian orang tuanya di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jaga betul yang namanya anak kita ini, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari akhirat nanti Allah akan ya menanyakan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira balasan bagi orang-orang yang
memelihara amanahnya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik, mengajarkan anaknya dengan baik, apa balasannya? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga Firdaus. Ya, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian ya Allah berkata, yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara amanah-amanahnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya dengan baik, yakni dengan tepat waktu, berjamaah dan di masjid. Ya, ulaika humul warisun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan warisan. Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi jamaah itulah balasan atau pahala dari orang-orang yang memelihara amanah anak ini dengan baik. Jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita itu adalah perhiasan kehidupan dunia, dan juga anak kita juga dia adalah fitnah atau ujian. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-malu wal banun zinatul hayatad dunya. Kata Allah, hartamu dan anakmu adalah perhiasan kehidupan dunia. Makanya bapak-bapak kita itu, hati kita bergembira Pak ya, kalau lihat anak-anak itu pada senang, pada ceria, main sama teman-temannya, bercanda sama kita, ya, karena mereka adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi anak kita juga itu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah Pak, ujian. Terkadang karena anak ya, orang tua itu jadinya takabur, jadinya sombong, merendahkan orang lain. Ya, karena mungkin anaknya ganteng sekali, atau cantik sekali, atau bisa sekolah sampai S2, sampai S3, atau punya anak yang pekerjaannya ya yang bagus lah, ya jadinya sombong. Ujian seperti itu ya. Terkadang juga anak membuat seorang ayah itu dia bekerja menghalalkan segala cara ya, yang haram dia halalkan, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dia kumpulkan, walaupun harus menzalimi orang lain, ya, menyakiti orang lain, memusuhi orang lain, memutuskan tali silaturahmi, yaitu ya gara-gara anak khusus seperti itu. Terkadang anak juga yang menyebabkan seorang ayah menjadi bakhil, pelit. Ketika dia mau sedekah, tiba-tiba setan bisikan dalam dadanya, ya, ingat ya, tadi anakmu minta ini, minta itu, ya. Akhirnya tadi mau sedekah, sudahnya sedekah, tidak jadi sedekah, ya, ditahan sedekahnya gara-gara anak seperti itu. Terkadang juga ya anak sakit, ada kemudian orang tua menjadi menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah ada jadi kisah nyata jamaah, sahabat dosen saya itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang cantik
yang manis, anak SMA ini sakit, kemudian sakit, lalu dibawa dia ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit anak ini tidak dapat tertolong, meninggal dunia. Kemudian sang ibunda ini langsung protes sama Allah, marah sama Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan ujian kepadaku seperti ini ya Allah? Padahal aku tiap hari rajin sekali beribadah kepadamu, sholat kepadamu, rajin baca Al-Quran. Kenapa ini ya Allah? Dia marah sama Allah, tidak bisa menerima ujian yang Allah berikan. Akhirnya apa jamaah? Dia tinggalkan yang namanya sholat, ditinggalkan sholat sama dia Pak. Marah sama Allah. Darinya pakai jilbab, dibuka jilbabnya, gak terima dengan ujian dari Allah ini. Ya, alhamdulillah beberapa bulan ibu ini sadar, kemudian tobat, alhamdulillah, dan kembali lagi dia sholat lagi, dia memakai menutup auratnya lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena anak juga terkadang membawa seorang orang tua itu menjadi kepada kekafiran, kesesatan. Nah, ini adalah fitnah ya jamaah, seperti itu. Sekarang bagaimana cara kita menghadapi fitnah anak ini, mengatasi fitnah anak ini? Yang pertama adalah jadikan cinta pertama kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jadikan manusia yang paling kita cintai di dunia ini adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bertakwalah kita dalam mendidik anak-anak kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah cara kita menangani dalam yang namanya fitnah anak ini. Jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak terjadi yang namanya kenakalan remaja. Banyak enggak, Pak? Banyak ya, banyak yang terjadi kenakalan remaja. Apa saja sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya yang pertama itu karena faktor kemiskinan, Pak. Ya. Jadi kalau di dalam sebuah rumah seorang anak dia tidak mendapatkan seperti sandang atau papan atau pangan, makanan atau pakaian-pakaian yang bagus, nanti dia akan keluar dari rumah itu dan akan mencari rezeki dan mencari bekal. Nah, kemudian dia akan mudah diperdayakan oleh orang-orang yang jahat, oleh tangan-tangan yang jahat, tangan-tangan yang berdosa, tangan-tangan yang tidak bermoral, sehingga dia akan tumbuh menjadi pribadi anak yang nakal. Dan kemudian karena sudah nakal bisa menjadi seorang penjahat, karena dia pengen harta, dia pengen tidak mau miskin, dia menjadi seorang pencuri, pencopet, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor disharmoni, faktor ketidakrukunan antara ayah dan ibu. Kalau seorang anak dalam rumahnya yang dia lihat setiap hari ibunya selalu bertengkar, selalu berantem setiap hari, maka sang anak ini akan meninggalkan rumah yang penuh dengan kebosanan ini. Kemudian dia akan mencari teman untuk menghilangkan keresahan dia. Kalau dia dapat teman-teman yang jahat, yang buruk, itu juga akan mempengaruhi kepribadian dia. Dia akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sehingga dia menjadi anak yang nakal. Kemudian dia akan bisa menjadi seorang perusak bangsa dan negaranya. Itu gara-gara disharmoni, ketidakrukunan antara ayah dan ibu. Kemudian yang ketiga, kenapa anak menjadi nakal adalah faktor perceraian. Jadi kalau orang tua cerai, kalau anak itu dia tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dari ayah, dari ibunya, kemudian tidak mendapatkan
ya kebutuhan juga dari ayahnya, kemudian perhatian dari ayahnya, maka ya anak ini akan tumbuh dalam lingkungan yang buruk, yang tidak baik, seperti itu. Ya. Apalagi kalau sudah cerai, terkadang seorang ibu ini menikah lagi dengan ayah barunya. Kemudian sang anak ini jadi terlunta-lunta, tidak terurus oleh orang tuanya. Ya, akhirnya dia bergaul semaunya dia saja, berteman dengan semuanya dia saja. Juga banyak kasus juga ketika sudah pisah, cerai, sang ibu ini jatuh miskin, Pak. Ya, jatuh miskin, tidak punya harta. Akhirnya sang ibu ini dia bekerja demi menghidupi anaknya. Bekerja, kemudian anaknya ini tidak ada yang urus. Ya, tidak ada yang urus, tidak dapat perhatian, tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Makanya dia tumbuh besar menjadi anak-anak yang berakhlak tidak baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah faktor ketiga kenapa anak menjadi nakal. Kemudian faktor keempat adalah waktu yang senggang, ya, waktu yang senggang. Jadi kalau misalkan anak itu adalah dunianya bermain, Pak, ya, dia senang yang namanya berolahraga, naik pohon, lari-larian, main bola di lapangan. Nah, kalau anak tidak mendapatkan yang namanya ruang buat dia bermain atau lapangan yang bagus lah buat dia bermain, maka dia akan lari kepada teman-teman yang tidak baik, yang akan merusak karakter dia, merusak akhlak dia. Ya, makanya jangan sampai lapangan-lapangan dibangun semua, ya Pak ya. Makanya harus ada lapangan juga untuk tempat bermain bagi anak-anak seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor yang terakhir kenapa anak nakal adalah karena pengaruh dari temannya. Kalau dia bergaul dengan teman-teman yang akhlaknya tidak baik, yang buruk, maka akhlak yang tidak baik itu akan mempengaruhi akhlak daripada anak kita tersebut. Makanya Islam mengajarkan orang tua untuk memilihkan teman-teman yang baik bagi anak-anak kita. Pilihkan teman yang baik, ya, karena kalau berteman dengan teman-teman yang baik, anak kita akan tertular kesolehan dari teman yang baik itu. Ya, kalau bergaul dengan teman-teman yang baik, ya, kemuliaan akhlak daripada teman sahabat anak kita itu, ya, akan menular kepada anak kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang harus kita hindarkan dari anak kita. Jangan sampai, yang pertama, anak kita jangan sampai dia melakukan yang namanya pernikahan dini, Pak. Pernikahan dini itu adalah pernikahan di bawah umur. Sekarang banyak nggak, Pak, kasus-kasus pernikahan dini? Banyak sekali ya. Kita bisa lihat di media-media cetak, media-media elektronik. Ada anak-anak SD sudah menikah, ada anak-anak SMP sudah menikah, ada anak-anak SMA sudah menikah. Ya, padahal pernikahan dini itu tidak bagus, ya. Karena pernikahan dini itu memiliki dampak-dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, pernikahan dini itu adalah bayi akan lahir prematur. Maksudnya adalah bayinya akan keluar dalam usia kandungan sebelum 9 bulan. Akhirnya segala pertumbuhan, perkembangan, ya, janinnya, organ dalam janinnya itu
ginjalnya, paru-parunya, jantungnya, dan segala fisiknya, jarinya, tangannya belum sempurna, Pak. Akhirnya bayi saat lahir tidak normal dan tidak bisa berusia panjang, lahir prematur. Yang kedua, dampaknya adalah pernikahan akan seumur jagung. Betapa banyak kita lihat pernikahan remaja yang usianya tidak bisa lama. Pernikahannya sebentar, ya sudah cerai, sudah pisah, karena mereka belum memiliki kedewasaan dalam berpikir, ya, belum matang dalam rumah tangga, belum mengerti perannya. Terkadang ada seorang suami yang malah masih suka nongkrong-nongkrong, gaul-gaul dengan temannya, padahal sudah punya anak istri. Yang ketiga adalah pernikahan dini itu dapat menyebabkan kematian. Jadi seorang ibu muda, rahimnya belum masih muda, kemudian dalam persalinan dia tidak kuat, akhirnya dia meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dampak-dampak dari pernikahan dini. Nah, sumber daripada segala pernikahan dini adalah satu, yaitu adalah pergaulan bebas, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Itu ada yang namanya istilahnya pacaran. Benar nggak Pak? Ya, pacaran ini ya dilarang dalam ajaran agama Islam. Ya, tidak boleh ada yang namanya pacaran. Sebab pacaran, kenapa pacaran dilarang? Karena yang pertama, pacaran itu dapat menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam perbuatan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, kata Allah. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi Allah itu Pak membenci yang namanya perbuatan zina sama perbuatan yang mendekati zina. Ya, segala perbuatan yang mendekati zina itu Allah larang. Nah, pacaran ini adalah mendekati zina. Dan pacaran itu adalah pintunya perbuatan zina. Kalau remaja sudah pacaran, berarti pintunya sudah terbuka. Maka nanti dimulai dari saling pandang, kemudian dia kenalan nomor WA, kemudian dia chattingan, kemudian dia jalan-jalan berdua, ya, kemudian nanti dia bermaksiat, pegangan tangan, pelukan, ciuman. Nanti terus sampai Allah setan ya punya target supaya yang pacar ini sampai jatuh ke dalam perbuatan zina. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama, dampak dari pacaran, ya, akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Yang kedua, bapak-bapak, dampak pacaran itu adalah ya ia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik? Karena orang yang pacaran itu dia rasa cintanya lebih besar kepada pacarnya daripada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu seorang remaja sebelum punya pacar sangat rajin sekali datang ke masjid. Ya, hampir 5 waktu datang ke masjid, ke rumah Allah. Sudah punya pacar, tidak pernah lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis waktunya buat pacarnya, jalan-jalan dengan pacarnya. Ya, dulu seorang remaja sebelum punya pacar, Pak, rajin sekali baca Al-Qur'an. Ya, tadarus Al-Qur'an. Dan dia punya target tahfiz Al-Qur'an, ya. Hafal target mau 5 juz, 6 juz. Sudah punya pacar, ya, dia jadi tidak pernah baca Al-Qur'an. Target tahfiznya jadi hancur berantakan. Gara-gara dia waktunya habis sama pacarnya, pikirannya habis memikirkan pacarnya terus. Nah, ini adalah dampak kedua. Berarti dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dampak daripada pacaran adalah mubazir, Pak. Membuang-buang harta.
Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudaranya setan. Ya, mengeluarkan harta bukan pada jalan yang tepat. Pacarnya ulang tahun dibelikan kado. Pacarnya pulsanya habis, Pak, dikirimin pulsa. Ya, tanggal 1 misalkan dia udah kerja, diajakin nonton film. Ya kan, nonton di bioskop. Ya, cari dah bangku yang paling atas apa gimana tuh. Di sana dia bermaksiat tuh. Waduh, tangannya ya kreatif, ya kan, kayak gitu, maksiat. Nah, ini mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dampak daripada pacaran, jamaah, adalah yang terakhir adalah melatih kemunafikan. Dia berkata kepada pacarnya, "Oh my darling, my sweetie, my honey, engkau adalah wanita yang sangat aku cintai di dunia ini." Langsung, Pak, ceweknya kelepek-kelepek, langsung meleleh dia, ya. Langsung ketika meleleh, Pak, itu langsung, ya, langsung apa? Tujuan dia adalah menzinai, bisa berzina dengan dia. Setelah dizinai, langsung sang kumbang mencari madu yang lainnya atau bunga yang lainnya. Nah, ini adalah dampak daripada pacaran. Oleh karena itu, kita selaku orang tua tidak boleh yang namanya mengizinkan anak kita pacaran. Oleh kalau malam minggu tuh biasanya tuh, aduh, itu malam minggu malamnya orang-orang pada pacaran, pada maksiat berjamaah, ya, di taman-taman tuh seperti itu. Ya, kadang-kadang kalau ada orang tua yang membolehkan anaknya, anak gadisnya dibawa oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, laki-laki yang belum halal baginya, maka ketika anak itu berzina, maka sang orang tua ini mendapatkan dosa zina yang dilakukan oleh anaknya itu. Ya, Pak, ya. Jadi kalau ada yang apel anak kita, ya, jangan dikasih, ya. Entah dibayar martabak, dikasih lagi martabak, buah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Tadi jaga anak kita dari dua hal. Yang pertama dari pernikahan dini, yang kedua pernikahan dini, pacaran. Kemudian yang kedua, jaga anak-anak kita dari yang namanya pemikiran Islam yang liberal. Ya, ini pemikiran Islam liberal ini, ya, pemikiran yang bebas, tidak mau mengikuti Al-Quran dan hadis, ya, lebih mengutamakan logikanya dia, nalarnya dia, akalnya dia daripada, ya, nas Al-Quran dan hadis. Misalnya apa contohnya? Misalnya ada pemikiran liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, ya, semua agama sama katanya, ya. Kemudian kalau semua agama sama, maka berarti kita setiap hari bisa pindah-pindah agama nih, Pak. Seninnya Islam, Selasanya Kristen, ya, Rabunya Buddha. Nah, karena semua agamanya sama, nggak ada bedanya, betul nggak, Pak? Nah, ini pendapat yang sangat menyesatkan seperti itu. Padahal kata Allah apa? Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah hanya agama Islam. Tapi jangan mentang-mentang agama Islam adalah agama yang paling Allah ridhoi, kita jadi menghina umat agama lain, itu sangat tidak diperbolehkan. Ya, kita harus tetap hidup rukun dengan umat agama lain, hidup yang damai, saling tolong menolong, ya, bermuamalah dengan baik dengan umat agama lain dalam hal masalah sosial dan muamalah. Kalau dalam masalah akidah, masalah ibadah, maka tidak boleh lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Ya, ini yang pertama, contoh pemikiran Islam liberal. Semua agama itu sama, Pak. Samanya adalah sama-sama mengajarkan tentang kebaikan.
hidup rukun dengan tetangga, hidup rukun dengan beda agama, ya, saling tolong menolong dengan tetangga, ya, hidup yang baik dengan umat yang beda agama, semua mengajarkan kebaikan seperti itu. Tapi satu agama yang paling Allah ridhoi tadi adalah hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian pemikiran Islam liberal yang lainnya adalah mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Nah, ini juga pendapat yang sangat tidak baik dan menyesatkan. Padahal menurut para fuqaha, para ulama itu mengatakan kalau anak sudah balik itu dia wajib menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini menurut para fuqaha. Dan apa saja kira-kira dalam hikmah daripada menutup aurat? Jamaah, kalau wanita muslimah menutup aurat, yang pertama hikmahnya adalah dia akan mendapatkan pahala dari Allah dengan pahala berlipat ganda karena dia telah mentaati kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia. Tuh Pak, dapat pahala Pak, berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hikmah menutup aurat adalah sebagai identitas seorang wanita muslimah. Identitas, ya, ciri seorang wanita muslimah adalah busana muslimah, jilbab. Kalau dia pergi ke daerah, ke luar negeri misalkan, orang melihat dia langsung bisa terbaca identitasnya, dia adalah seorang wanita yang muslimah. Seperti itu. Yang ketiga hikmah daripada menutup aurat, ya, adalah dia terlihat wibawa, dia dihormati orang. Kalau nih Pak, kalau misalkan di jalan ada segerombolan laki-laki yang nakal, preman-preman Pak, kemudian lewat dua orang wanita Pak, yang satu lewat yang menutup aurat, kira-kira ucapan apa yang diucapkan oleh laki-laki yang gerombolan ini Pak? Apa ucapannya Pak? Yang lewat wanita muslimah pasti ucapan salam, assalamualaikum, menghormati seorang wanita muslimah, ya, apa namanya, takjub, ya, berwibawa. Kemudian yang kedua lewat wanita yang seksi Pak. Seksi, ya kan, ya, kemudian dia lewat, kira-kira ini laki-laki gerombolan itu nolong apa Pak? Hah? Wih, dari mana Neng? Abang antarnya Neng? Ya, seperti itu, ya, digodain dia. Dan segala kejadian pemerkosaan Bapak-bapak itu akibatnya adalah gara-gara tidak menutup aurat. Segala macam pelecehan seksual, ya, di misalkan pencolekan atau pemerkosaan, itu sumbernya adalah dia karena wanita tidak menutup auratnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.